Kalau kamu ingin berbicara tentang orang lain, maka pertimbangkanlah 3 hal ini. Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Jika tidak, maka diam akan jauh lebih bijaksana. Berpura-puralah lugu untuk melihat siapa yang membohongimu. Jadilah baik untuk melihat siapa yang memanfaatkanmu. Sering-seringlah diam untuk melihat siapa yang menyepelekanmu. Banyaklah mengalah untuk melihat siapa yang menginjakmu. Lalu teruslah beri kepercayaan agar kamu tahu siapa-siapa yang mengkhianatimu. Sebagus apapun dirimu, sebaik dan seemas apapun hatimu, di setiap cerita orang, namamu akan selalu punya versi yang berbeda. Jadi fokuslah jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri, dan biarkan dunia menulis kisahmu dengan cara mereka sendiri. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidup kita adalah meninggalkan dunia ini, maka cintailah hidupmu dengan secukupnya, tanpa terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Ada 3 alasan kenapa orang lain bisa membencimu. Pertama, mereka orang yang tidak pernah bisa mencapai level yang kamu punya. Kedua, mereka tidak memiliki apa yang kamu punya. Ketiga, mereka mencoba meniru kamu, tapi mereka tidak mampu. Ingat, hari ini kita disukai, mungkin esok hari kita dibenci. Pujian bisa berubah menjadi cacian. Dunia ini berputar dan hati manusia pun mudah berubah, maka tidak perlu berharap terlalu tinggi kepada orang lain. Ingat, kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan tidak pula tanpa perjuangan. Jadi jangan pernah menyerah sebelum mencoba, dan bersabarlah dalam setiap prosesnya. Tinggalkan segala kemaksiatan, karena itu akan merugikan dirimu sendiri, dan jangan meremehkan kebaikan, walaupun itu sebuah amalan kecil. Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghentikan langkahmu untuk berubah. Sebab, tak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Jadi, teruslah melangkah maju. Kamu adalah penulis dan pemeran utama dari kisah hidupmu. Maka jadikanlah setiap kata yang kamu tulis itu penuh dengan makna. Dan ingat, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ingat, siapa yang mengkhianatimu, walau hanya 1 kali, maka berpotensi mengkhianatimu ribuan kali. Maka jauhilah orang seperti itu, sebab kamu tidak perlu meminum seluruh air di laut untuk mengetahui bahwa airnya asin. Jangan merasa terlalu penting dalam hidup seseorang, karena ketika seseorang itu sudah mampu mandiri, mereka akan meninggalkan bantuan yang pernah mereka butuhkan. Ingatlah bahwa tongkat pun akan dibuang ketika si buta sudah bisa melihat. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, karena itu akan membuatmu lebih tenang. Tolonglah sesama manusia, karena itu adalah bagian dari agama, dan jangan pernah membanggakan kebaikanmu di depan orang lain. Peribahasa Portugis mengajarkan, berbohonglah kepada temanmu. Jika dia dapat menjaga rahasia itu, barulah katakan yang sebenarnya. Ingat dan yakinlah, setiap pencapaian yang kau raih dalam hidup, ada perjuangan ayah dan doa ibu yang mampu menggetarkan langit. Jadi, rendahkanlah suaramu di hadapan mereka dan berbaktilah. Camkan ini baik-baik, ketulusan seseorang bukan untuk dimanfaatkan. Hati yang paling lembut pun bisa terluka saat kebaikannya tak dihargai. Orang munafik adalah mereka yang menerapkan standar untuk orang lain, yang mereka sendiri tidak ingin menerapkannya untuk diri mereka sendiri. Fakta bahwa pembenci tidak akan suka jika melihat kita bahagia, makanya teruslah bahagia sampai dia stres dan gila. Agama mengajarkan, jika itu bukan milikmu, maka jangan diambil. Jika itu tidak baik, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan ucapkan. Dan jika kamu tidak tahu, maka diamlah. Sungguh itu lebih baik. Ending yang paling menakutkan adalah saat kita di dunia sibuk mencari pengakuan dan validasi manusia, namun ternyata di sisi Allah kita bukanlah siapa-siapa. Di bumi kita ini, orang hina bisa sangat disanjung dan dihormati, sedangkan orang yang bermartabat seringkali dicaci dan terkucilkan. Itulah hebatnya manipulasi dari sebuah pencitraan. Jujur, mungkin tidak akan membuatmu mendapatkan banyak teman, tapi itu akan selalu memberimu teman yang tepat. Hancurkan rasa takutmu, bakar ragumu, majulah seperti badai. Dunia ini milik mereka para pemberani. Tapi ingat, jangan konyol. Sebagus apapun dirimu, sebaik dan seemas apapun hatimu,
Di setiap cerita orang namamu akan selalu punya versi yang berbeda. Jadi fokuslah jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri, dan biarkan dunia menulis kisahmu dengan cara mereka sendiri. Ingat, posisimu di tempat kerja bersifat sementara, jabatan maupun gelarmu pun terbatas, namun caramu memperlakukan orang akan selalu diingat. Benar bahwa selembar daun kecil memang tidak mampu menutupi bumi, namun bila daun itu menempel di mata, maka tertutuplah bumi itu. Jika pikiran buruk masih menempel di hati, maka semua kebaikan takkan bisa terlihat. Sehebat apapun orang ingin memanfaatkanmu, ada 4 hal yang tidak bisa orang ambil darimu, yaitu skill, mindset, attitude, dan karakter. Jadi, tidak perlu khawatir dan pelit dalam berbagi pengetahuan yang kamu punya. Asal itu bisa memberi manfaat dan kebaikan, mengapa tidak? Menilai sih boleh, menghakimi jangan. Percaya diri itu memang penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi kita pun juga tidak selalu benar. Cukup berusaha untuk menjadi baik, tanpa merasa diri paling baik. Jika kepintaran tidak cukup memukau dan meyakinkan orang lain, gunakanlah kebodohan untuk membingungkan mereka. Inilah sebuah kritik tajam terhadap kesombongan intelektual atau sikap keras kepala orang yang tidak mau menerima kebenaran. Percayalah, kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah syukur, karena sesungguhnya segunung emas belum tentu cukup untuk orang yang serakah, tapi sebungkus nasi, itu cukup bagi orang yang bersyukur. Tolong camkan ini. Bercanda itu ketika keduanya sama-sama tertawa, bukan yang satu tertawa, namun yang satunya terluka. Merendah diri bukanlah hal buruk, tetapi hal yang lebih baik daripada mencari validasi yang hanya menciptakan kesombongan. Ingat, jangan sampai lupa bahwa seberapapun hebat seekor buaya di muara, tetapi harimau tetap bisa memangsanya. Usaha aja dulu. Jika sukses, berarti kita orang berkelas. Jika gagal, setidaknya kita bukan orang pemalas. Ingat konsepnya, diam, rencanakan, dan kerjakan. Sebab banyak bicara hanya akan membuatmu terlihat bodoh. Pahamilah bahwa mindset orang sukses adalah tidak banyak omong kosong. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingat, kita memang berjalan di atas bumi yang sama, tapi tidak dengan takdir yang sama. Jadi, jangan berhenti hanya karena sulit. Justru dari situlah cerita hebatmu dimulai. Tak usah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia, sebab kecil kita dihina, besar kita dicurigai, salah kita dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih bisa digibahi. Namun satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Terkadang, bukan karena nasihatnya yang menyakitkan, tapi karena egomu belum siap mendengarnya. Kadang yang menolak itu bukan hatimu, tapi harga dirimu yang terus merasa benar. Jangan cuma bangun pagi, bangun juga mentalmu. Dunia ini kejam, yang lemah dikasihani, yang kuat disegani. Berhenti cari alasan, mulailah cari jalan. Marahnya orang beradab adalah diam, kesalnya orang pendiam hanyalah senyum. Kecewanya orang berkelas adalah pergi dan menghilang. Ingat, tak perlu ada perdebatan, sebab hening dan langkah yang menjauh lebih kuat daripada 1000 kata. Jika engkau duduk bersama dengan orang berilmu, maka perbanyaklah diam. Begitupun jika engkau duduk bersama dengan orang bodoh, juga perbanyaklah diam. Karena diammu terhadap orang berilmu akan menambah ilmumu, sedangkan diammu terhadap orang bodoh akan menambah kewibawaanmu. Sehebat apapun seseorang menceritakan keburukanmu, jika semua itu tidak benar, maka keburukan itu akan berbalik pada diri orang yang menceritakan. Jadi bersabarlah. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, berarti kita sedang menjalankan apa yang Allah mau. Jadi ikhlas dan bersabarlah. Poin pentingnya adalah, sebaik apapun kamu sama orang-orang, jangan pernah berharap dapat feedback yang sama, atau kamu bakalan kecewa. Jika air yang sedikit bisa menyelamatkanmu dari rasa haus, maka tak perlu meminta air yang lebih banyak, yang mungkin akan membuatmu tenggelam. Belajarlah menerima cukup dengan apa yang sudah kamu miliki. Itulah indahnya bersyukur. Pesan ayah kepada anak lelakinya, jangan pernah memulai keributan. Tetapi jika itu tentang ibu, istri, dan saudara perempuanmu, maka lupakan pesan pertama. Yakinlah, sebenarnya kamu tidak kekurangan. Hanya saja kamu sering lupa menghitung apa yang sudah cukup.
sebab rasa cukup adalah kekayaan yang paling tenang. Catat ini, jika Anda menginginkan hubungan jangka panjang, ikuti satu aturan sederhana, yaitu jangan pernah berbohong. Berjanjilah pada diri sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat untuk membalas dendam. Cukup diam, jaga jarak dan tinggalkan. Jaga baik-baik kepercayaan yang diberikan orang lain. Karena jika kamu khianati dengan kebohongan, walau cuma satu kali, maka sejuta kebenaranmu akan selalu dicurigai. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis ahli dalam merangkai kata. Jadi, satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena sifat kesombongan iblis tidak akan menerima itu. Harta nggak dibawa mati, dunia cuma sementara. Ucap seorang pemalas yang berlindung di balik slogan agama. Nabi mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bukan hidup miskin. Sebab, kotak amal saja mintanya uang, bukan minta doa. 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu selayaknya malaikat. Tapi, satu kesalahan bisa membuat orang lain menilaimu selayaknya iblis. Bila kamu ingin melihat iblis, coba lihat diri sendiri. Jika di situ ada perasaan paling benar, paling pintar, paling soleh, dan paling baik, maka itulah iblis. Jika suatu hari kamu ribut dengan istrimu, masalah ekonomi, ambil tasmu, bertarunglah di luar sana untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi bila ribut karena laki-laki lain, maka tinggalkan. Jika sesuatu telah ditakdirkan Allah untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kamu pun tidak akan bisa lari darinya. Kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, musibah yang menimpa seorang mukmin adalah penghapus dosa-dosa dan sebagai pengingat agar kembali kepada Allah. Orang yang bijaksana adalah yang bisa mengambil manfaat dari musibah yang menimpanya. Kiai Haji Maimun Zubair pernah berkata, tidak perlu membenarkan diri ke sana kemari agar engkau dikagumi. Jika perilaku dan perbuatanmu benar dari hati, maka diammu pun akan dihormati dan disegani. Tidak perlu takut jika benarmu disalahkan, tetapi takutlah jika salahmu yang dibenarkan. Berpegang teguhlah pada kejujuran dan kebenaran, walau terkadang terkucilkan oleh manusia. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan, kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tidak berguna selain kurangnya pengetahuan. Kutipan dari sang bapak kedokteran modern, Ibnu Sina. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Nasihat dari Imam Hasan al-Banna. Kutipan Imam Ghazali. Tahukah engkau apa kemalangan terbesarmu? Yaitu adalah lidah yang lepas dan hati yang tertutup. Pesannya, jagalah lisan dan bukalah hati dalam menerima kritik atau nasihat. Tanda hatimu hidup adalah ketika engkau menangis, bukan karena dunia, tapi karena terasa jauh dari Allah, meski semua terlihat dekat. Kutipan dari Imam Ahmad Zarruq. Bertaubatlah, sembari menunggu datangnya kematian, sebab datangnya kematian tak akan menunggu taubatmu. Pesan nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Orang bijak akan menerima kebenaran meski dia salah, namun orang bodoh akan mendebat dan mencari pembenaran atas kesalahannya. Kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jika kamu bertemu orang yang sedang kesulitan, jangan berpikir bahwa Allah sedang menguji hidupnya, tapi berpikirlah bahwa Allah sedang mengujimu. Apakah kamu mampu untuk mengulurkan tangan membantunya? Nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Berhati-hatilah dari orang yang suka bercerita kepadamu perihal orang lain, karena suatu saat ia pasti akan menceritakan perihal dirimu pada orang lain. Nasihat dari Imam Hasan al-Bashri. Tuntutlah ilmu, di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Pesan nasihat dari Luqman al-Hakim. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jika Anda tidak mau merasakan pahitnya belajar,
maka Anda akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Orang yang tertipu menurut Imam Syafi'i adalah orang yang merendah di hadapan orang yang tidak menghargainya, mencintai orang yang tidak bermanfaat baginya, dan bangga dengan pujian dari orang yang tidak mengenalnya. Jika Allah membuatmu menangis karena kehilangan sesuatu, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Belajarlah percaya bahwa Allah tak pernah mengambil, kecuali untuk mengganti dengan yang lebih indah. Pesan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bukti kebodohan seseorang adalah selalu menjawab setiap pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahuinya. Kutipan dari Ibnu Athaillah, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Jika ada saudaramu atau temanmu yang lalai dari perintah Allah, jangan didiamkan, tolong ingatkan atau nasihati dia, karena surga terlalu luas untuk kamu tinggali sendirian. Nasihat jenaka dari Ustadz Adi Hidayat. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Kutipan dari Ustadz Adi Hidayat. Jika mencari kawan yang tak bercacat, selamanya kita tak akan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita tak akan menikah. Kutipan dari Ustadz Abdul Somad. Ada 3 pekerjaan terberat menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Sikap dermawan dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Berteriak, Allahu Akbar, sambil merampas hak orang lain, itu bukan iman. Itu kemunafikan berjubah suci. Kata mutiara dari Imam Syafi'i, mulut berzikir, tapi tangan mencuri. Inilah jika agama dijadikan bukan lagi sebagai petunjuk, tapi hanya alat pencitraan. Kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, balasan dendam yang paling utama adalah mengubah dirimu menjadi lebih baik. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa hidup ini bukan tentang banyaknya yang kau genggam, tapi tentang keberkahan dari sedikit yang kau syukuri. Sebab syukur menjadikan sedikit terasa cukup, sedangkan kufur membuat banyak terasa hampa. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa orang yang tidak belajar dari masa lalu, maka akan dikalahkan oleh masa depan. Meyakinkan orang yang buta logika, sama seperti menunjukkan lukisan indah pada dinding yang gelap gulita. Kutipan dari Jalaluddin Rumi. Kata mutiara Ali bin Abi Thalib, bukanlah kesabaran jika masih punya batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasa sakit. Ingat, janji Allah tak pernah mengecewakan. Bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Sejatinya, kesabaran itu tidak memiliki batas, namun diri kitalah yang mempunyai keterbatasan dalam sabar. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Kelemahan terbesar manusia, ada saat di mana mata melihat kebenaran, namun hati berbelok pura-pura buta. Berapa banyak jiwa yang membiarkan cahaya kebenaran padam hanya demi kesenangan sesaat atau gengsi yang menipu. Kutipan Abu Bakar As-Siddiq. Seseorang dapat mencapai derajat tertinggi di surga dengan kebaikan akhlaknya, meskipun dia bukanlah seorang yang ahli ibadah. Begitupun sebaliknya, seseorang juga dapat terjatuh pada lapisan terbawah neraka jahanam karena keburukan akhlaknya, meskipun ia adalah seorang yang ahli ibadah. Ungkapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pesan dari Abu Hamid Al-Ghazali, jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Begitulah nilai yang disebut dengan persaudaraan sejati. Jika engkau merasakan sakit pada dirimu, itu tandanya engkau masih hidup. Tapi jika engkau merasakan sakit yang dirasakan orang lain, itu tandanya engkau adalah manusia. Kutipan dari Jalaluddin Rumi. Kalau solatmu belum mampu mencegahmu dari perbuatan burukmu, setidaknya jangan sampai perbuatan burukmu menghentikan solatmu. Tafsir Surat Al-Ankabut ayat 45. Pesan dari Sang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Cara terbaik agar kita tidak mudah sakit hati karena orang lain adalah dengan selalu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kutipan dari Gus Baha. Puncak dari ketinggian adab adalah
Saat engkau diam dan mendengarkan seseorang yang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara dia tidak menguasainya. Kutipan dari Ibnu Khaldun, jangan menggunakan kefasihan bicaramu di depan ibumu yang dulu mengajarimu berbicara. Nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasihat dari Imam Ghazali, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatimu. Naikkan level omonganmu, bukan volume suaramu. Karena hujanlah yang membuat bunga mekar, bukanlah petir. Nasihat dari Jalaluddin Rumi. Barang siapa yang mengira bahwa keselamatan diraih hanya dengan amalnya, maka ia telah tertipu. Dan barang siapa yang meninggalkan amal karena mengandalkan rahmat Allah, maka ia telah lalai. Kata mutiara dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, janganlah engkau terlalu mencintai dunia, karena ia akan meninggalkanmu. Jadi hiduplah di dunia seakan-akan engkau adalah seorang pengembara. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika ada hutang di dunia ini yang tidak akan pernah sanggup dibayar, yaitu adalah hutang anak kepada ibunya. Kutipan dari Zawawi Imron, anak-anak memang tidak pernah bagus dalam hal mendengarkan orang tua, namun anak tidak pernah gagal dalam hal meniru perilaku orang tuanya. Kutipan dari James Arthur Baldwin, Naguib Mahfuz pernah berkata, ketika kamu berjumpa seseorang dan ia menceritakan kekecewaannya terhadap orang-orang, sebetulnya ia mengirimkan suatu pesan kepadamu. Tolong, jangan seperti mereka. Albert Camus pernah berkata, ketika dunia memujimu saat kau menang, namun dia membisu saat kau jatuh, itu bukanlah tragedi pribadi, itu adalah wajah asli dunia. Kutipan dari Isaac Asimov, bahwa masa depan tidak pernah bisa diprediksi, tetapi bisa dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Jangan menjadi pengamat pasif di hadapan takdir. Ambil tindakan hari ini dan ciptakan masa depan yang diinginkan. Jadilah seseorang yang berani bermimpi besar, karena kesuksesan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah dan tidak takut gagal. Kutipan dari Baharuddin Jusuf Habibi, Tantri Setiorini pernah berkata, bahwa setiap detik yang kamu habiskan untuk meratapi kegagalan adalah kesempatan untuk meraih sukses yang terlewatkan. Aristoteles pernah berkata, orang bijak tidak hanya berbicara tentang apa yang dia tahu, tetapi dia tahu apa yang dia bicarakan. Jadilah pribadi yang terus belajar dan tumbuh, karena itulah kunci untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Kutipan dari Jenderal Besar, Jenderal Sudirman, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia, jadi lupakan yang menyakitimu. Karena waktumu terlalu berharga jika habis hanya untuk itu. Kutipan dari Afgan Shahreza, jika kamu berpikir kamu tidak akan berhasil, maka kamu akan gagal. Tetapi jika kamu percaya bahwa kamu bisa, kamu pasti akan sukses. Kutipan dari Richard Bach, pahamilah bahwa kritik adalah hadiah terbaik bagi orang bijak, namun seringkali dianggap sebagai kutukan terburuk bagi orang bodoh. Kutipan dari Antoine de Rivarol, jadilah kuat tapi jangan kasar, jadilah baik hati tapi jangan lemah, dan banggalah pada dirimu sendiri, tapi jangan sombong. Kutipan dari Thomas Robert Malthus. Kutipan dari R.A. Kartini, banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu itu sendiri. Kutipan Katharine Hepburn, kamu tidak bisa mengubah orang lain. Kamu hanya bisa mengubah cara kamu memandang mereka. Jadi tidak perlu membuang energi untuk mencoba memperbaiki orang lain. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, maka tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kutipan dari Insinyur Soekarno. Kutipan Cut Nyak Dien, dalam menghadapi musuh, tidak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Orang bijak akan malu jika kata-katanya lebih baik dari tindakannya. Sebab, tingginya kepala bukan karena prestasi, tapi karena angkuh. Kutipan dari Konfusius. Terkadang, bersikap baik tidak selalu merupakan hal yang terbaik, karena semua orang tahu bahwa sangat mudah untuk menyakiti orang baik. Kutipan dari Mary Riana. Waktu tidak akan memberimu kesempatan untuk mengulang, tapi waktu masih memberimu kesempatan untuk berubah. Pesan motivasi umum dari Ahmad Rishad. Jangan berharap segalanya berjalan sesuai keinginanmu.
Namun berharaplah agar kamu bisa menerima apapun yang terjadi. Nasihat dari Epictetus. Andai dirimu memiliki sebuah kuasa, bersikaplah seperti gajah. Meskipun ukurannya besar dan gagah, gajah sangat takut menyakiti. Kutipan dari mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam. Kutipan W.S. Rendra. Jangan biarkan dirimu terpenjara oleh rutinitas, karena hidup adalah petualangan, bukan sebuah penjara. Eleanor Roosevelt, seorang ibu negara Amerika Serikat, pernah berkata, "Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya." Josh Hind, seorang penulis dan motivator asal Amerika Serikat, menginspirasi kita untuk berani bermimpi. Tapi yang lebih penting adalah berani bertindak di belakang mimpimu. Pahamilah ini, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Kutipan dari Ralph Emerson. Percayalah bahwa satu pertemuan bisa menjadikan Anda orang jahat, tetapi tidak bisa menjadikan Anda orang miskin. Jadi bersosialisasilah, namun bijaklah dalam memilih meja mana yang akan kamu duduki. Kutipan dari Andreas Zakaria. Lemony Snicket pernah berkata, "Kalau mau menunggu jika siap, baru berani memulai, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu." Kutipan dari Ryan Blair. Jika itu penting bagi Anda akan menemukan jalan. Jika tidak, Anda hanya akan menemukan alasan. Kutipan dari Confucius. Orang yang mengejar 2 ekor kelinci, maka dia akan kehilangan keduanya. Jadi, fokus saja pada satu tujuan. Jacques Audiberti mengatakan, "Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain." Nasihat dari Wayne Dyer. Apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Jangan pernah menunggu sampai besok untuk melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan hari ini. Nasihat dari Lord Chesterfield. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Kutipan dari Tan Malaka. Kutipan Peter Marshall. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Kutipan dari Bill Gates. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan keinginanmu untuk mencoba, atau dirimu akan gagal selamanya. Nasihat dari Shah Rukh Khan. Seseorang yang berani membuang waktunya, walau hanya 1 jam, berarti dia tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Kutipan dari Charles Darwin. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Kutipan dari Shakuntala Devi. Wayne Huizenga pernah berkata, "Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya." Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan mengubah akhirnya. Kutipan dari Clive Staples Lewis. Kamu tidak bisa memperbaiki seseorang yang tidak mau diperbaiki, tetapi kamu bisa menghancurkan hidupmu sendiri jika terus melakukannya. Kutipan dari Deb Sofield. Masa depan bukanlah milik orang-orang yang lemah hatinya, namun masa depan itu milik para pemberani. Kutipan dari Ronald Reagan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, pernah berkata, "Mudah saja jika tidak ingin dikritik, yaitu dengan tidak berkata apapun, tidak berbuat apapun, dan tidak menjadi apapun." Pesan dari Lau Holtz. Jangan katakan masalahmu kepada orang lain. 20% mereka tidak peduli, dan 80% lainnya senang kamu dapat masalah itu. Kamu tidak perlu menunggu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Kutipan dari Zig Ziglar. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Begitulah setiap orang akan berkumpul dengan jenis dan wataknya. Kutipan dari Tan Malaka. Jika ingin melihat masa depan sebuah bangsa, lihatlah bagaimana ia memperlakukan dunia pendidikannya hari ini. Kutipan dari Nelson Mandela. Seorang sejarawan Yunani bernama Plutarch pernah berpesan, "Jangan bicarakan kebahagiaanmu kepada orang yang kurang beruntung darimu." Inilah wujud dari empati, kepekaan, dan sebuah kerendahan hati.
Andai dirimu dalam fase sedang berproses, pelankan saja suara langkahmu, sebab orang lain hanya ingin melihat hasilmu, bukan prosesmu. Nasihat dari Mario Teguh. Jangan mengubah rencana hanya karena takut dengan apa yang akan dipikirkan orang lain, sebab mereka hanya memberimu pendapat, bukan pendapatan. Kutipan dari komedian Raditya Dika. Jangan tumbang hanya karena ganasnya mulut seseorang. Ingat, pohon yang ditebang tidak pernah berpikir untuk balas dendam, tapi berpikir bagaimana cara tumbuh kembali. Kutipan dari Agus Harimurti Yudhoyono. Semakin banyak pengetahuan, maka semakin rendah ego. Namun bila semakin rendah pengetahuan, maka ego pun menjadi semakin tinggi. Kata bijak dari seorang ilmuwan asal Jerman, Einstein. Nasihat dari Plato. Jangan tertipu oleh penampilan atau retorika. Jika kamu ingin mengenal seseorang, jangan dengarkan apa yang dia katakan, tetapi lihatlah apa yang ia lakukan. Kutipan dari Niccolo Machiavelli. Negara tidak akan runtuh oleh orang bodoh, tetapi oleh orang jahat yang cerdas. Mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie, pernah berkata, satu-satunya sumber daya terpenting suatu negara adalah manusianya. Jika manusianya tidak disiplin, tidak terdidik, dan tidak punya etos kerja, negara tidak akan maju. Kutipan dari Martin Luther. Retorika. Yang membuat kita binasa bukanlah kejahatan orang jahat, melainkan kebisuan dari orang baik. Sebab kebisuan memberikan kesan penerimaan atau normalisasi terhadap perilaku yang merugikan. Berdebat dengan orang yang telah meninggalkan akal budi adalah seperti memberikan obat kepada orang mati. Jadi tinggalkanlah. Kutipan dari Thomas Paine. Ijazah hanyalah selembar kertas yang membuktikan bahwa kamu pernah sekolah. Namun edukasi yang sebenarnya adalah terlihat dari caramu memperlakukan orang lain. Kutipan dari Alexander Neil. Kebanyakan orang, pada kenyataannya, tidak akan bersusah payah mencari tahu kebenaran, tetapi lebih cenderung menerima cerita pertama yang mereka dengar. Kutipan dari Thucydides. Aesop memperingatkan kita agar tidak suka berbohong, sebab seorang pembohong tidak akan dipercaya, bahkan ketika ia mengatakan kebenaran. Kutipan dari Miguel de Cervantes. Jangan sekali-kali mengemis untuk sesuatu bila Anda masih mempunyai kekuatan untuk memperolehnya. Itulah yang namanya harga diri. Kebencian adalah seperti meminum racun, namun berharap musuhmu yang terbunuh. Kutipan dari Nelson Mandela. Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakanmu, dan tindakanmu sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaanmu. Kutipan dari John Maxwell. Ingat, sebenarnya orang-orang tidak peduli tentang apa yang kamu katakan. Mereka hanya peduli tentang apa yang bisa kamu ciptakan. Kutipan dari bos Meta, Mark Zuckerberg. Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan, tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan. Kutipan dari Abraham Lincoln. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Kutipan dari Insinyur Soekarno. Barang siapa membiarkan dirinya berbohong satu kali, akan merasa lebih mudah untuk melakukan untuk kedua kalinya. Kutipan dari Thomas Jefferson. Desmond Tutu mengatakan, jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, artinya secara tidak langsung, kamu telah memilih sisi penindas. Ketika orang bodoh bicara soal hukum, maka yang lahir bukanlah keadilan, tapi kekacauan. Kutipan dari Voltaire. Stephen Hawking mengatakan bahwa musuh terbesar pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi bahwa kita sudah tahu segalanya. Pesan dari Marcus Aurelius. Lebih baik jadi tukang sapu dengan harga diri, daripada menjadi ahli hukum yang bungkam demi kenyamanan. Ketika dua orang membenci pada orang yang sama, maka keduanya akan menjadi teman. Begitulah sifat dasar manusia. Ungkapan dari Plato, beradu argumen dengan orang yang menolak nalar, hanyalah bentuk lain dari membuang waktu yang berharga. Jadi menjauhlah dari orang yang seperti itu. Nasihat dari Soren Kierkegaard. Nasihat dari Konfusius. Jangan berteriak di telinga orang yang memilih untuk tuli, sebab itu hanya akan membuatmu lelah, bukan membuat mereka paham. Jangan bersedih atas seseorang yang tiba-tiba berubah. Bisa jadi dia telah berhenti berakting dan kembali pada jati dirinya yang sebenarnya. Kutipan dari Sokrates. Menguasai dunia mungkin membuatmu dihormati, tetapi menguasai diri sendiri membuatmu benar-benar bebas.
Puncak kebijaksanaan adalah ketika seseorang memenangkan pertempuran melawan dirinya sendiri. Kutipan dari Aristoteles. Orang hebat tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan lebih banyak orang hebat lainnya. Kutipan dari Tom Peters. Nasihat dari Warren Buffett. Carilah 3 hal pada seseorang: kecerdasan, semangat, dan integritas. Kalau dia tidak punya yang terakhir, maka 2 lainnya tidak berarti. Kutipan dari Mark Twain. Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menyeretmu ke level mereka dan kemudian mengalahkanmu dengan pengalaman. George Orwell pernah berkata, siapapun yang memperjuangkan kebenaran pasti mengganggu kenyamanan para pembohong. Ada 5 musuh kedamaian yang tinggal bersama kita, yaitu keserakahan, ambisi, iri hati, kemarahan, dan kesombongan. Jadi jika inginkan kedamaian dalam hidup, kamu harus mengalahkan semuanya. Kutipan dari Francesco Petrarca. Angela Duckworth pernah berpesan, ajarkan anakmu cara bangkit, bukan hanya cara menikmati, karena dunia tak selalu ramah, tapi tekad akan jadi pelindungnya. Warisan terbaik untuk anak-anak bukanlah harta, tapi semangat pantang menyerah. Jangan toleransi perilaku yang tidak Anda inginkan, karena orang akan mengulanginya jika Anda membiarkannya. Kutipan dari Lord Chesterfield. Pesan dari Robert Marley, bahwa kebahagiaan akan menghampirimu, di mana kamu tidak sibuk dengan urusan orang lain. Siapa yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang diinginkannya. Kutipan dari Socrates. Beberapa orang akan pergi dari hidupmu, tapi itu bukan akhir dari ceritamu. Itu cuma akhir dari bagian mereka, di lembaran kecil dalam ceritamu. Jadi, selama Anda masih diberi hidup, maka ceritamu masih berlanjut. Nasihat dari Faraz Kazi. Kutipan dari Eleanor Roosevelt. Bahwa tidak adil jika meminta orang lain melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak bersedia melakukannya. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar. Percayalah, pada suatu saat, ia akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Kutipan dari Napoleon Hill. Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan. Orang jahat memberimu pengalaman. Orang terburuk memberimu pelajaran. Dan orang yang terbaik memberimu kenangan. Kutipan dari Zig Ziglar. Kutipan dari Ato Ahayato, bahwa profesi tanpa tanggung jawab adalah penghinaan, sebagaimana ahli hukum yang tak sakit hati saat hukum diinjak, maka ia adalah pengkhianat bagi profesinya sendiri. Sepintar apapun seseorang, jika ia tak tahu bagaimana caranya bekerja sama dengan orang lain, maka mimpi tetaplah mimpi. Kutipan dari CEO Alibaba, Jack Ma. Jika Anda tidak membantu mewujudkan keadilan, maka suatu hari, kamu juga mungkin mengalami ketidakadilan dan tidak akan ada seseorang pun yang berdiri menolong Anda. Kutipan dari Martin Niemöller. Biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput, mengira air kobokan sebaskom adalah samudera raya, dan mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Ungkapan dari sang pujangga Ronggo Warsito. Kutipan dari Orlando Batista bahwa Anda telah mencapai puncak kesuksesan, begitu Anda tidak lagi tertarik pada uang, pujian, atau publisitas. Nasihat dari Artemus Ward. Ingat, ketika masalah datang, sambutlah dengan sebaik mungkin, karena semakin ramah Anda memperlakukannya, maka semakin cepat ia pergi. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah memperbaikinya, berarti ia telah melakukan satu kesalahan lagi. Kutipan dari Confucius. Kutipan dari Marcus Tullius Cicero. Ketika ahli hukum melihat pelanggaran, tetapi ia memilih untuk tutup mata, maka yang ia bela bukan keadilan, tapi dirinya sendiri. Politik adalah satu-satunya profesi yang memungkinkan untuk Anda berbohong, mencuri, dan menipu, namun akan tetap dihormati. Kutipan dari Mark Twain. Pesan dari Benjamin Franklin. Semua yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Jadi bijaklah sebelum bertindak. Mario Quintana pernah berkata, jangan biarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa kamu. Jadilah dirimu sendiri dan jangan buang waktumu untuk mengejar kupu-kupu. Perbaiki saja kebunmu, maka kupu-kupu yang akan datang menghampirimu.